إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat bersumpah dengan dirinya dan bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bersumpah dengan makhluknya menunjukkan bahwa apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sumpah memiliki keistimewaan dan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hal tersebut, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan keagungan dan kebesarannya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatannya tidak boleh diperdebatkan dan ditanyakan. Akan tetapi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan ditanya terhadap apa yang mereka lakukan. Akan tetapi kita tidaklah boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Siapa yang hendak bersumpah, karena sumpah adalah ibadah, hendaklah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil opsi yang terbaik, yaitu diam dan tidak boleh bersumpah. Di antara sumpah-sumpah yang Allah Subhanahu wa ta'ala cantumkan dalam Al-Quran, yang tercantum dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr." Demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang genap ataupun dan demi yang ganjil. Para ulama ridwanullahi alaihim ketika mereka menafsirkan 3 hal yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, demi waktu fajar. Demi waktu fajar, waktu subuh. Para ulama yang lain menafsirkan demi salat fajar yang memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian ulama yang lain seperti Al-Imam Mujahid, Al-Imam Masruq, Al-Imam Muhammad ibn Ka'ab memaknai dan menafsirkan wal fajar artinya demi waktu fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah di hari penyembelihan korban, karena ini adalah penutup 10 hari terakhir dari dari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Walayalin 'ashr. Adapun malamnya 10 ditafsirkan oleh para ulama adalah 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, dan ini adalah pendapat yang rajih. Adapun demi waktu, demi yang genap dan demi yang ganjil, maka para ulama menafsirkan yang genap adalah hari tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu ketika kaum muslimin merayakan hari Idul Adha, dan wal watr adalah hari ke-9 dari Dzulhijjah, yaitu yang disebut dengan Haji Arafah. Karena ini berdasarkan dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'ashra ashrul adha." Ketahuilah bahwasanya 10 yang dimaksudkan walayalin 'ashr adalah
10 hari pertama dari Dzulhijjah. Wal watru yaumu Arafah, dan witir yang telah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya adalah hari Arafah. Wasyaf'i yaumun nahr, adapun yang genap adalah hari yang pertama ketika manusia dan kaum muslimin menyembelih hewan kurban. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, apa keutamaan dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sumpah dalam surat Al-Fajr, dalam ayat yang pertama, dalam ayat yang kedua, dan dalam ayat yang ketiga. Para ulama ketika menafsirkan melibatkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang kita bentar lagi akan masuk dan menemuinya. Yang pertama dari keutamaan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr, min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal saleh artinya ketika seseorang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beramal sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling saleh. Tidak ada satu amalan di hari-hari yang ketika amalan tersebut dilakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang dilakukan di dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Artinya dari tanggal pertama bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ketika seseorang melakukan satu amalan ikhlas karena Allah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang sama di waktu yang berbeda, maka ketika amalan tersebut terjadi di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melaksanakan salat 2 rakaat, salat duha misalnya, dengan ayat rakaat yang pertama dia membaca inna a'tainakal kautsar masalan. Ayat rakaat yang kedua dia membaca surat Al-Ikhlas atau surat An-Nasr, 2 surat yang pendek. Kemudian setelahnya salam. Ia lakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan apapun yang dilakukan dengan amalan yang sama ataupun lebih ketika terjadi di luar dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang di dalamnya ada amalan saleh lebih Allah Subhanahu wa taala cinta daripada jihad fi sabilillah? Karena para sahabat ridwanullahi alaihim memahami bahwasanya puncak tertinggi seseorang dalam membela kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah ketika seseorang berkorban dengan jiwa dan raganya dan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka hal ini mereka tanyakan dan mereka bandingkan dengan amalan yang besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Amalan tersebut lebih Allah Subhanahu wa taala cinta daripada seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang jihadnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jihadnya benar-benar dalam rangka menjadikan kalimat la ilaha illallah menjulang tinggi, bukan dalam rangka mengharapkan dunia. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala lebih diutamakan dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang beramal saleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Semua amalan saja ketika dilakukan lebih Allah Subhanahu wa taala cinta. Dalam riwayat yang lain dan hadis yang lain, azka indallah,
lebih kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang lain. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihadnya habis-habisan, hartanya habis, dirinya pun syahid, dan tidak ada yang kembali ke keluarganya sedikit pun, maka yang demikian lebih afdal dan lebih dicintai. Apabila di bawah dari level ini, maka amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih Allah Subhanahu wa taala cinta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Adapun hari Arafah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah wal watr, maka memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga dengan hari Arafah. Dalam surat Al-Buruj ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa syahidin wa mashhud." Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan dalam sahih At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu makna dari wa mashhud. Rasulullah mengatakan, al-yaumul maw'ud yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Wal yaumul mashhud yaumu Arafah. Dan hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Hari Arafah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Hari Arafah adalah Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari api neraka terhadap orang-orang yang mereka datang menghinakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah dan di padang Arafah. Dan Allah Subhanahu wa taala bangga terhadap orang-orang yang mereka berkumpul di Arafah. Dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan apa yang mereka lakukan di hadapan malaikat-malaikatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin akthara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan semua yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu dan pasti benar, tidak salah. Rasulullah mengatakan, tidak ada satu hari yang hari tersebut Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka selain di hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala mendekat. Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang datang di padang Arafah pada hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Ma arada haula, apa yang diinginkan oleh orang-orang yang wukuf di Arafah, menunjukkan bahwasanya ketika mereka datang dalam keadaan payah, dalam keadaan susah, dalam perjuangan yang sangat berat, Allah Subhanahu wa taala memberi ijabah dan mengabulkan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang berkaitan dengan keutamaan hari Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi yaumun nahr." Sesungguhnya hari yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Dan ini menunjukkan bahwasanya setiap keutamaan di hari-hari yang memiliki keutamaan, waktu yang paling afdolnya adalah di penghujung waktu tersebut.
1 sampai 10 bisa jadi seorang di awal mereka semangat. Kemudian di hari-hari yang terakhir, kemudian mereka terkadang sudah bosan. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, keutamaan yang sangat banyak. Sehingga sebagian ulama membandingkan manakah yang paling afdal, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ataukah 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagian besar dari para ulama menyatakan bahwasanya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di dalamnya ada hari Arafah. Lebih-lebih di dalamnya ada hari yang paling agung dan paling utama sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Maka manfaatkan waktu kita apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan berupa bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Perbanyak amal saleh, perbanyak puasa, perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sedekah. Lebih-lebih yang berkaitan dengan ibadah kurban apabila mampu kita berkorban, karena ini adalah syiar, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan perintah-perintah Allah, itu adalah syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan, maka itu adalah dari ketakwaan yang ada di dalam hati seseorang. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salah.